Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Qala aidan rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allahumma innaka antal azizul kabir wa nahnu ibaduka dhalilud dhaif. Allahumma sakhir lana amrana kama sakharta fir'auna li Musa wa layyin lana quluban nas kama layantal hadida li Daud anta maulana ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Salawat dan salam kita hantarkan atas arwah junjungan Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian yang sama-sama kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, imam khatib dalam negeri ini, imam beserta datuk-datuknya yang teristimewa yang hadir pada kesempatan subuh kali ini. Semoga Allah berikan kita kemudahan urusan dunia dan akhirat. Allah lancarkan segala perkara dan urusan kita. Semoga yang berhutang dilunasi hutang-hutangnya. Kemudian yang datang ke masjid semoga digugurkan segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini zaman rusak Bapak Ibu. Kenapa saya katakan zaman rusak? Orang sudah tidak ada malu. Kenapa saya katakan orang tidak ada malu? Sekarang ini babi, wawau itu tidak hanya di makanan Bapak Ibu. Di mana-mana sekarang sudah banyak yang namanya babi, wawau. Di lapau orang menyebut babi. Di media sosial orang menyebut. Lagu bahkan sudah menjadi lagu. Lagu namanya itu wawau itu dijadikan lagu tuh. La ilaha illallah. Lagu anjing, lagu babi, sudah berserak-serak di lapau, di kedai, di jalan. Sudah banyak itu yang haram-haram tuh. Orang tak malu lagi menyebutnya. Tapi kalau urusan mengaji malu, pakai jilbab malu, ke masjid malu. Bayangkan Bapak Ibu, begitu ngerinya. Terbalik orang zaman sekarang ini, sudah terbalik, sudah rusak. Bahkan maaf ngomong Bapak Ibu ya, mengucapkan amin saja malu juga lagi. Saya khawatirnya nanti, Ustadz kami mengaminkan itu dalam hati Ustadz. Nanti dikabulkannya juga dalam hati, bagaimana? Mau dikabulkan dalam hati? Mau doanya dikabulkan dalam hati? Aminkannya juga dalam hati. Jadi dikabulkan juga dalam hati lah. Jadi itu yang dikhawatirkan. Tak ada orang rasa malu lagi. Begitu banyaknya orang berbuat malu, berbuat dosa, berbuat maksiat. Ini yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, akhir zaman orang tidak malu lagi berbuat dosa. Begitu mengerikannya. Kalau orang dulu berbuat dosa, tapi dia sembunyi-sembunyi Bapak Ibu. Kalau orang sekarang tidak, terang-terangan. Mengaji malu, pakai jilbab enak, kenapa tak pakai jilbab malu? Nanti enggak laku. Nah, kenapa enggak ke masjid? Malu. Yang pergi ke masjid yang tua-tua aja, yang muda-muda enggak ada. Tengoklah. Budak-budak kecil ini aja. Berdua, bertiga. Selebihnya tengok. 17 ke bawah. 17 ke bawah atau 17 ke balik? 17 ke balik. Dah malu. Tak ada lagi. Orang begadang untuk hal-hal yang tidak berguna sanggup, tapi sholat subuh tengok tak sanggup. Ini pertanda
akhir zaman Bapak Ibu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan taklim pengajian surah Al-Baqarah juz yang pertama ayat yang ke-14. Kemarin kita sudah bahas ayat yang ke-13. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Masih menjelaskan tentang ciri-ciri orang munafik. Kemarin kita sudah bahas tentang orang munafik, tapi sekarang masih tentang orang munafik. Apa ciri-ciri orang munafik itu? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ketika dia berkumpul dengan orang beriman, dia berkata amanna, kami juga beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu. Dan apabila mereka kembali ke tempat orang-orang yang kafir, ila syayatinihim, kembali mereka kepada setan-setan mereka, qalu inna ma'akum, kami bersama kalian. Selanjutnya innama nahnu mustahziun, kami itu bersama orang beriman itu cuman olok-olok saja, cuman bercanda saja. Dia sholat, kami ikut sholat itu cuman pura-pura aja. Kami cuma menjadikan musuh dalam selimut saja, menjadikan kawan menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Itu yang kami lakukan. Kalau mereka sudah kembali kepada setan-setan mereka itu. Hati-hati Bapak Ibu, menyelinap kita. Yang paling bahaya itu kan dikatakan bukan orang kafir. Yang paling bahaya itu adalah orang munafik. Bahkan orang munafik ini letaknya di asfala safilin. Asfala safilin, neraka paling bawah, keraknya neraka Bapak Ibu. Orang munafik kok bahaya. Lanjutkan, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kalau orang itu sudah memperolok-olokkan orang beriman, memperolok-olokkan Allah, mempermainkan Allah, maka Allah akan yang membalikkan perolok-olokan itu. Allah kembalikan perolok-olokan itu. Allah lah yang memperolok-olokkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka dalam kesesatan mereka. Dibiarkan oleh Allah. Orang-orang munafik ini Allah biarkan dalam kesesatannya. Oh, kami tak sholat lancar-lancar saja rezeki, badan sehat-sehat saja, anak aman-aman saja, rezeki kami berlimpah ruah, panen kami banyak, dibiarkan saja oleh Allah. Kalau istilah awaknya, makan, sungkahanlah. Mau itu. Istidraj, mempertinggi tempat jatuh. Dibiarkan saja sama Allah. Sakit tidak, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengeluh karena sakit, Fir'aun tidak pernah sakit. Gantengnya luar biasa, kayanya begitu dahsyat. Kalau Allah pandang kepada orang yang berpangkat, maka Fir'aun tempatnya di surga Bapak Ibu. Tapi bukan itu yang Allah pandang. Ketahuilah, kalau ulama-ulama dulu Bapak Ibu tidak sakit itu merasakan khawatir. Oh ya Allah, kenapa aku tidak sakit-sakit ya Allah? Kalau kita orang sekarang kebalik, ya Allah baru sakit sedikit, ya Allah sakit ya Allah. Kalau orang dulu tidak sakit khawatir. Kalau orang sekarang sakit khawatir. Ketahuilah Bapak Ibu, kalau dia orang beriman, dia sakit, Allah gugurkan dosanya ketika ia sakit. Kalau dia sabar. Tapi kalau dia mengumpat Bapak Ibu, tak ada jadi pahala. Bayangkan. Tapi kalau orang kafir dibiarkan. Kalau orang munafik Allah biarkan. Allah kan dia. Allah sendaguraukan orang-orang yang mengolok-olokkan orang mukmin. Allah biarkan. Kaya dia kayalah, sukses dia sukseslah, hebat dia hebatlah, lancar dia lancar. Kami tak sholat, tak puasa, segala macam. Tengok berapa banyak orang yang tidak menyembah Allah hidupnya lancar. Berapa banyak orang yang menyembah Allah. Siapa yang mengatakan amanu, beriman kepada Allah, maka siap-siaplah diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jangan khawatir Bapak Ibu, kalau kita susah-susah dikit, tak apa-apa lah. Kita ibadah tapi susah-susah dikit, tak apa-apa.
Nanti Allah akan ganti. Dunia ini kenikmatannya cuma sebentar. Bahkan diibaratkan dunia itu satu tetes. Kau celupkan jarimu ke dalam lautan, celup, diangkat. Maka yang terangkat itulah dunia. Jadi kalau dapat jangan sombong. Yang dapat cuma setetes. Kalau tak dapat jangan sedih. Karena yang tak dapat cuma setetes, Bapak Ibu. Akhirat tuh lautan yang luas itu. Sementara dunia yang kita celupkan lalu kita angkat, itulah dunia. Kalau dapat jangan sombong. Kalau tak dapat jangan sedih. Itu dunia. Tugas kita hanya beribadah saja. Menyembah Allah, patuh, taati perintahnya. Kerjakan semua perintahnya. Kerjakan aktivitas. Bekerjalah kita bekerja, tapi tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa dengan kewajiban kita. Silahkan cari nafkah. Kalau dapat alhamdulillah, tidak dapat tidak masalah. Memang sudah jatahnya segitu. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Fama rabi'at tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidaklah beruntung jual beli mereka, bahkan sebaliknya merugi, karena mereka ke dalam neraka yang menjadi tempat kediaman mereka untuk selama-lamanya. Wa ma kanu muhtadin. Dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk disebabkan perbuatan mereka. Karena mereka telah mengolok-olok Allah, mengolok-olok orang Islam, mengolok-olok orang mukmin, maka mereka tidak mendapatkan apa-apa, bahkan tidak mendapatkan petunjuk, Bapak Ibu. Tidak mendapat petunjuk. Tidak Allah berikan petunjuk, tidak Allah berikan hidayah. Ada orang baik gelisah. Ada pengajian dia gelisah. Ada orang yang melakukan kebaikan dia risih. Tapi kalau ada orang melakukan kejelekan dia tenang-tenang saja. Ini bertanda, Bapak Ibu, tidak mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu kalau seandainya melihat orang ada berbuat kebaikan, Bapak Ibu tenang, senang rasanya nengok orang baik, itu pertanda Bapak Ibu dapat petunjuk. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu risih, rusuh melihat orang melakukan kebaikan, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita melihat ada orang melakukan kebaikan, kita risih, gelisah, itu pertanda kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan petunjuk. Amin ya robbal alamin. Petunjuk apa lagi coba kurang? Maghrib mengaji, subuh taklim, sholat berjamaah. Jangan kita rusak semua itu hanya gara-gara hal yang sepele. Kita berdoa kepada Allah, minta bantuan kepada Allah. Ya Allah, bantu kami untuk mendapatkan petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah. Minta bantu kita kepada Allah sehabis sholat berdoa. Karena ada sholat sunat, habis sholat sunat berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin hanya itu. InsyaAllah besok kita akan lanjutkan seperti biasa. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Ada yang mau bertanya? Kalau kamu yang bertanya lah Bapak Ibu. Ada? Enggak? Ada. Kalau anak itu enggak. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Hari ini hari Jumat. Oleh sebab itu jangan lupa bagi kaum laki-laki potong kuku, perempuan juga potong kuku. Disunahkan potong kuku hari Jumat. Mencukur rambut, mencukur kumis, mencukur sekalian juga disunahkan hari Jumat. Mandi mau Jumat itu jangan lupa mandi barang siapa yang dia niatkan mandi ketika hari Jumat, dia niatkan untuk pergi sholat Jumat, maka Allah berikan malaikat untuk melindunginya dan memohonkan ampun sampai dia balik Jumat. Masya Allah.
Allah lindungi. Allah kebarkan sayap-sayap malaikat untuk melindungi orang yang berniat mandi untuk sholat Jumat. Mandi pakai pakaian yang terbaik, pakai yang terbaik. Mana yang terbaik menurut kita, bukan menurut orang. Ini yang paling bagus. Bagus menurut saya belum tentu bagus menurut Bapak Ibu. Bagus menurut Bapak Ibu belum tentu menurut saya bagus. Nah, jadi yang bagus menurut kita yang paling rancak, yang paling indah. Pakai harum-haruman. Yang laki-laki ke masjid pakai harum-haruman. Malaikat suka yang harum-harum, yang wangi-wangi. Jangan sudah makan jari yang pahit salat Jumat. Gosok gigi. Gosok gigi, bersihkan gigi, pangkas rambut, potong kuku, pakai pakaian yang bersih dan terbaik, pakai wangi-wangian. Masuk masjid kaki kanan sebelum khatib naik mimbar. Jangan khatib sudah naik mimbar baru masuk masjid. Tak dapat nanti pahalanya ditutup oleh malaikat buku catatan. Tidak masuk absen lagi. Kiranya itu yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum Allahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.